Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zufar Nuruddin Tito dengan NPM 21755-056. Selamat pagi, siang, dan malam. Yang terhormat Bapak Wahyu selaku pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini saya akan menjelaskan review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini peserta mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang review dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah. Nah, untuk yang pertama ada pendahuluan. Nah, itu ada pengertian audit atau pemeriksaan. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasil kepada pemakaian yang berkepentingan. 2. Itu jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberian kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi yang ada poin A itu akuntan publik atau external auditor atau independent auditor. Poin B itu ada pemeriksaan internal atau internal auditor. Poin C ada auditor pemerintah government auditor atau BPKP, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan. BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Inspektorat di Departemen Pemerintahan. Dasar-dasar pemeriksaan keuangan itu yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum ini pemeriksaan keuangan antara lain meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. 2. Pengertian pemeriksaan keuangan. Proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk nilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. 3. Jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan, yang kedua ada pemeriksaan kinerja, yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Perbendaharaan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Nah, untuk itu di sini ada parameter pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT. Itu ada 3 bagian. Oke, untuk selanjutnya ada perbedaan pemeriksaan keuangan, kinerja, dan PDTT. Sama itu masih ada parameter pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan PDTT sampai dari nomor 4 sampai dengan nomor 7. Selanjutnya kita ada 4 ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN 2017, lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 5. Lingkup keuangan negara. Yang pertama itu adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan negara. Yang keempat ada pengeluaran negara. Yang kelima penerimaan daerah. Yang keenam pengeluaran daerah. Yang ketujuh ada kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan kekayaan lain yang dikuasai pemerintah. 9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Oke, untuk nomor 6, kewenangan pemeriksaan BPK. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10, di dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK memiliki kewenangan meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab keuangan negara, mengakses semua data
yang disimpan di berbagai media, aset lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Meminta keterangan kepada seseorang, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat membantu pemeriksaan. Yang 7 ini ada tabel pembedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat yang kita bisa lihat sama-sama di dalam PPT. Itu ada uraian audit sektor privat, audit sektor publik. Selanjutnya ada review dan pemeriksaan laporan keuangan. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atau validitas substansi bukti atau dokumen sumber seperti perjanjian, kontrak, pengadaan barang, jasa, bukti pembayaran, kwitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang atau jasa dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah pemeriksaan. Yang kedua ada perbedaan review dan pemeriksaan lanjutan. Berbeda dengan pemeriksaan, review tidak mencakup pengujian terhadap SPI, catatan akuntansi, pengujian atas respon terhadap pemerintah, keterangan melalui perolehan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang, modal yang nilainya material, proses review hanya meyakini bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Perbedaan review dan pemeriksaan lanjutan. Hal lain yang mengadakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan intern pemerintah APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal, yaitu pemeriksaan pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia BPKRI berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah PP nomor 60 tahun 2008. APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi dan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. 3. Tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atas basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pemeriksaan keuangan. Nah, di sini ada SPKN 2017 standar pemeriksaan negara. Itu ada peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN, lampiran peraturan kerangka konseptual PSP 100 sampai standar umum, PSP 200 strip standar pelaksanaan, PSP 300 strip standar pelaporan. Penggunaan SPKN. Sini kita bisa lihat ada pasal 4 dan pasal 5 yang mengatur SPKN berlaku bagi siapa saja. Nah, untuk selanjutnya ada asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit atau eksplisit. Dan asersi manajemen meliputi 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian dan pengalokasian, dan 5. Penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen. A. Asersi keberadaan dan keterjadian, extension of occurrence, berhubungan dengan aspek A. Apakah aset kewajiban dan ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan atau CALK memang benar-benar ada exit per tanggal neraca? Apakah pendapatan serta belanja yang dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran LRA dan CALK memang benar-benar telah terjadi occurred selama periode laporan? Apakah transaksi operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang mempengaruhi kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas LKK dan CALK memang benar-benar terjadi occurred selama periode pelaporan? Asersi kelengkapan, competences, berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal yang material yang signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. C. Asersi hak dan kewajiban, rights and obligation, berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang
yang disediakan dalam laporan keuangan yang benar-benar kewajiban entitas petanggal laporan keuangan. D. Hasil penilaian valuation berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. E. Hasil penyajian dan pengungkapan presentation and disclosure berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Contoh asersi atas suatu akun, neraca Kabupaten AA tanggal 31 Desember 2011 mencantumkan rekening kas sebesar 99.876.765 rupiah. Apa asersi atas kas tersebut? Metode pemeriksaan. Di sini kita bisa lihat tabel metode pemeriksaan keuangan, ukuran kinerja pemeriksaan keuangan. Di sini ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahapan pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan, pemahaman tujuan pemeriksaan, dan harapan penugasan dilakukan untuk mengetahui hasil akhir dari sasaran pemeriksaan yang diharapkan memberi tugas serta mengetahui kriteria pengukuran kinerja penugasan, pemahaman entitas, dan pemrosesan bisnis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan memadai mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dengan dari tiap proses kerja, spesifikasi, dan entitas. Pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, memahami proses kerja entitas dan risiko-risiko terkait berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut. Pelaksanaan prosedur analisis awal adalah untuk membantu pemeriksaan dalam merencanakan sifat, asaat, dan lingkup untuk prosedur-prosedur lainnya di tahap selanjutnya. Pemahaman atas SPI bertujuan untuk mengkaji pengendalian intern entitas dalam menjalankan kegiatan secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan. Pemahaman sistem pengendalian intern SPI. SPI terdiri dari kebijakan, struktur, prosedur, proses, tugas, dan faktor-faktor lain yang membantu entitas untuk merespon dengan tepat risiko ketidakpatuhan. Komponen SPI antara lain: 1. Lingkungan pengendalian, 2. Proses penilaian risiko entitas, 3. Aktivitas pengendalian, 4. Sistem informasi dan komunikasi, serta 5. Pemantauan dan relevan yang dengan pemeriksaan. Identifikasi dan penilaian risiko awal bertujuan untuk melakukan pengajian atas penilaian risiko-risiko pemeriksaan agar dapat disusun prosedur pemeriksaan yang fokus pada area berisiko tinggi. Penetapan batas materialitas awal adalah nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksaan untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material. Penentuan metode uji petik. Uji petik adalah pemilihan beberapa unsur satu populasi sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan atas keseluruhan populasi. Strategi dan rencana pemeriksaan. Strategi pemeriksaan atau audit strategi yang berisi hal-hal yang akan dilakukan selama pemeriksaan, dan rencana pemeriksaan audit plan yang merumuskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan. Strategi dan rencana pemeriksaan harus didokumentasikan secara tertulis dan diperbarui sepanjang proses pemeriksaan. Sebagai hasil akhir dari tahapan perencanaan pemeriksaan, menyusun laporan hasil perencanaan pemeriksaan LHPP P2 dan program kerja laporan PKP. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.